untuk hadir dan turut berperan serta dalam pemberdayaan guru-guru. Nah, Bapak dan Ibu semua, kegiatan kita pada siang hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang pentingnya literasi keuangan pribadi sesuai dengan tema kita, yaitu guru cerdas finansial bersama dengan otoritas jasa keuangan. Yang kedua juga mendorong peran guru sebagai agen literasi keuangan di sekolah. Kemudian yang ketiga membangun kesadaran akan hubungan antara literasi keuangan dan keberlanjutan pendidikan. Yang keempat tentunya memperkuat kolaborasi antara sektor jasa keuangan dan sektor pendidikan. Dan yang kelima, menjadi bagian dari gerakan pendidikan iklim dan iklim pendidikan yang lebih luas. Jadi untuk gerakan pendidikan iklim dan iklim pendidikan salah satunya adalah cerdas finansial. Nah, untuk itu kita dari KGBN Pangkep mengusahakan kehadiran Ibu narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan ilmunya kepada para guru agar nantinya bisa menjadi agen literasi keuangan, juga menjadi pionir untuk melaksanakan pada dirinya dan menularkan ke anak didiknya mengenai cerdas finansial ini. Baiklah Bapak dan Ibu, saya perkenalkan dulu narasumber cantik kita dari Otoritas Jasa Keuangan. Beliau bernama Ibu Normasita, alamatnya di Makassar saat ini, namun beliau menempuh pendidikan dari SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Baru. Jadi saya sekampung dengan beliau. Dan satu alma mater juga di SMA. Dan untuk di universitas beliau ternyata adalah S1 Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin dan juga S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Wow, luar biasa. Dan riwayat pekerjaannya, beliau pernah menjadi staf bagian hukum Bapepam LK 2010-2013 di Jakarta, kemudian staf bagian hukum OJK juga di Jakarta, kepala subbagian edukasi dan perlindungan konsumen OJK Makassar, kepala subbagian pengawasan IKNB OJK Makassar, subbagian anggaran OJK Makassar, subbagian pengawasan pasar modal OJK Makassar, dan saat ini sebagai Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Makassar. Wow, luar biasa. Sangat cocok sekali untuk membicarakan cerdas finansial, terutama juga menghindari pinjaman-pinjaman online bagi guru-guru dan bahkan mungkin ada yang murid-murid kita yang sudah terjerat saat ini. Dan satu lagi pesan atau moto dari Ibu Normasita, tidak harus sempurna, cukup terus berusaha, tetap rendah hati, terus melangkah tinggi. Menyerah bukan pilihan, belajar selalu jalan, bersyukur, berjuang, berkembang. Wow, luar biasa. Berikan emotikon yang meriah dong Bapak dan Ibu untuk menyambut narasumber hebat kita pada siang hari ini. Wow, luar biasa. Jadi belajar selalu menjadi jalan. Nah, ini sejalan juga dengan komunitas guru belajar Nusantara yang menjadikan guru untuk terus belajar. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Normasita untuk membagikan inspirasinya pada siang hari ini. Iya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Andi Supriyati. Salam kenal ini. Ternyata baru tahu kemarin ya Bu bahwa kita ternyata satu alma mater, dan tentu saja satu kebanggaan tersendiri bagi saya untuk bisa bergabung di tengah-tengah Bapak Ibu yang tentu saja sangat hebat dan menjadi panutan bagi anak didiknya yang pastinya. Dan saya mungkin yang baru berkenalan dengan Bapak Ibu ini menjadi inspirasi juga buat saya bahwa ternyata di tengah kondisi informasi yang bisa kita terima di mana saja, Bapak Ibu masih berkenan untuk menggali atau mencari ilmu dari sumber yang lain yang mungkin saat ini
kami dari OJK ingin berbagi informasi itu. Dan sebelum kami mulai, saya ingin menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada komunitas guru belajar Nusantara chapter Pangkep yang ternyata alhamdulillah antusiasme pesertanya luar biasa ya. Tercatat saya lihat ini sekarang sudah 197 peserta yang bergabung, yang kalau disampaikan oleh Pak Jayadi ini insya Allah akan terus bertambah ya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini bukan pertemuan yang terakhir tentunya. Kami dari OJK juga memiliki banyak program edukasi berkunjung ke sekolah-sekolah. Beberapa waktu yang lalu kami sempat mengundang Bapak Ibu guru untuk kita laksanakan training of trainer yang dari Pangkep itu sepertinya ada 2 orang guru yang diutus sebagai peserta, dan mudah-mudahan pertemuan ini juga seperti yang disampaikan oleh moderator bahwa Bapak Ibu sebagai inspirator dari anak didik bisa juga menularkan informasinya, khususnya dengan kejadian-kejadian kejahatan keuangan saat ini yang merebak di lingkungan masyarakat, yang tidak hanya menyasar pada masyarakat yang dianggap dewasa ya, tetapi sekarang juga menyasar pada usia pelajar begitu Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan tema hari ini, saya coba set dulu Bapak Ibu materi saya. Apakah materi saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Aman. Baik. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tampilannya sudah one page penuh ya Pak ya, Bapak Ibu ya? Belum share screen, Bu. Gimana Bapak, maaf? Belum share screen, masih tampilan PowerPoint. Sudah terlihat. Sudah terlihat atau belum Pak? Sudah terlihat tadi. Sudah terlihat, Bu. Sekarang. Oh, boleh. Ya, sudah terlihat, Bu. Oke, baik. Sharing ilegal. Lihat, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kami mulai Bapak Ibu, izin sebagaimana informasi yang kami terima dari teman-teman kelompok belajar, komunitas belajar guru Nusantara, chapter Makassar, bahwa hari ini tema yang diangkat adalah guru melek finansial, sekolah semakin tangguh, mewujudkan iklim pendidikan yang berdaya bersama OJK. Dan dari tujuan kegiatan ini, kami sangat senang bahwa ternyata Bapak Ibu guru menaruh perhatian lebih mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa merupakan salah satu materi basic yang sebenarnya harus kita miliki sejak usia dini ya Bapak Ibu ya. Karena berbicara uang itu tidak lagi melihat apa profesinya, apa aktivitas sehari-hari, karena ternyata dalam mengelola keuangan itu tidak menunggu uang jumlah banyak dulu baru bisa kita kelola, tetapi dengan uang sedikit pun kalau kita pandai mengelolanya maka ada banyak hal yang bisa kita capai begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu kami ingin berbagi mengenai bagaimana sih merencanakan keuangan, dan tentu saja apa sih yang perlu diwaspadai dalam rangka menghindari aktivitas keuangan ilegal. Nah, sebelum kita membahas mengenai perencanaan keuangan Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan dulu sedikit ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah beberapa kali mendengar mengenai Otoritas Jasa Keuangan begitu ya. Namun izinkan saya ingin mengenalkan lebih jauh apa sih sebenarnya OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK adalah salah satu lembaga negara
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011 yang asal muasalnya itu terdiri dari 2 lembaga awal Bapak Ibu. Lembaga yang pertama itu Bapepam LK di lingkungan Kementerian Keuangan. Bapepam LK ini atau kepanjangannya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank merupakan satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya adalah sebagai pengatur dan pengawas di sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank. Nah, instansi kedua adalah Bank Indonesia yang merupakan pengatur dan pengawas sektor perbankan yang mungkin dulu kalau misalnya Bapak Ibu pernah mengajukan kredit di tahun 98-an atau di tahun 2000-an, itu kita sering mendengar bahwa posisi BI checkingnya seperti apa ketika mengajukan kredit begitu ya, karena memang pengawasan perbankan itu masih ada di Bank Indonesia sehingga dinyatakan satu produk atau layanan Bank Indonesia menjadi BI checking. Nah, 2 lembaga inilah yang beralih fungsi ke OJK, sehingga dengan demikian OJK memiliki tugas dan fungsi sebagai regulator atau pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegritas. Nah, oleh karenanya dengan seiring berkembangnya zaman, produk dan layanan jasa keuangan juga semakin beragam dan semakin kompleks, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, tugas dan fungsi OJK ini diperkuat dari sisi kelembagaan, dari sisi pengaturan dan pengawasan, serta wewenang dalam rangka perlindungan konsumen dan investor. Dengan demikian, maka tugas dan fungsi OJK adalah mengatur sektor jasa keuangan, mengawasi sektor jasa keuangan, dan melindungi kepentingan konsumen dan atau masyarakat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang diatur dan diawasi OJK adalah 3 sektor Bapak Ibu, yaitu sektor perbankan, baik di dalamnya ada bank umum, kemudian ada bank perekonomian rakyat, yang umumnya kita kenal ada yang menjalankan aktivitasnya secara konvensional, ada pula yang menjalankan dengan prinsip syariah. Seluruhnya ketika menjalankan aktivitasnya sebagai perbankan, maka itu wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang sektor kedua adalah sektor pasar modal Bapak Ibu. Sektor pasar modal ini umum kita kenal adalah salah satu sektor tempat untuk berinvestasi dalam bentuk saham, reksadana, surat utang, baik itu obligasi maupun suku, baik yang diterbitkan oleh pemerintah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar suku retail Indonesia atau obligasi retail Indonesia itu diterbitkan oleh pemerintah, sementara ada juga surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan. Ini ya bisa Bapak Ibu miliki untuk diinvestasikan pada sektor pasar modal. Kemudian yang juga berikutnya yang diawasin oleh OJK adalah industri keuangan non-bank Bapak Ibu. Di dalamnya ada banyak jenis aktivitas usaha. Mungkin kita semua ini sudah punya asuransi kalau Bapak Ibu miliki ada namanya perusahaan-perusahaan asuransian. Kalau kita punya kredit, umumnya kita didorong untuk berasuransi ya Bapak Ibu ya, baik itu kredit kendaraan atau kredit konsumtif lainnya, kita diminta untuk mengikuti satu produk asuransi. Kemudian ada perusahaan pembiayaan, biasanya digunakan untuk membiayain pembelian yang dengan jangka waktu tertentu. Contohnya misalnya kita mau beli motor gitu ya, karena uangnya belum punya uang cash, maka kita punya DP, nanti dicicilnya di perusahaan pembiayaan. Ini juga wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian ada namanya modal ventura, dana pensiun, kemudian pergadaian, BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan dari sisi keuangannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lembaga keuangan mikro, inovasi teknologi sektor keuangan, dan aset keuangan dan aset kripto. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kenal siapa saja yang diawasin oleh OJK, maka Bapak Ibu ketika menghadapi masalah terhadap 3 sektor tadi, perbankan, pasar modal, industri keuangan bank,
maka pengaduan yang Bapak Ibu hadapi itu bisa difasilitasi oleh OJK. Ini enggak berganti. Coba share ulang. Materi saya tidak berganti ya slide-nya ya Bapak Ibu ya. Iya, tadi di Tidak halaman berganti, 17. Ibu. Oke, saya coba nanti. Ini. Terganti Ibu. Sudah terganti ya Pak? Iya, terganti. Sudah terganti. Ya, sepertinya saya enggak bisa presentasi full screen ya. Oke, harusnya seperti ini ya, ya dah. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, ini masih bisa terlihat ya Bapak Ibu. Iya, terlihat Bisa, Bu. Ibu. Bisa. Baik, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi sepertinya ada kendala. Ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Iya, siap Ibu. Iya, tadi sebagaimana penyampaian saya terakhir bahwa tugas dan fungsi OJK adalah mengatur mengawasi 3 sektor, yaitu sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Maka ketika Bapak Ibu menghadapi masalah nih, misalnya, sudah bayar kredit tapi tidak tercatat dengan baik di pihak bank, maka fungsi OJK berikutnya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, itu bisa kami fasilitasi. Jadi sepanjang Bapak Ibu berhubungan dengan sektor-sektor yang diawasin oleh OJK, gitu ya, perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Nah, layanan yang diberikan OJK Bapak Ibu, baik itu layanan pengaduan atau sekarang ini kita OJK tuh punya namanya layanan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, yang dulu dikenal dengan BI Checking, sekarang berubah menjadi SLIK namanya Bapak Ibu. Itu juga sifatnya gratis, dan baiknya bagi Bapak Ibu yang sudah seringkali menggunakan produk atau layanan jasa keuangan, idealnya harus melakukan pengecekan SLIK secara berkala. Nanti saya akan jelaskan apa sih manfaatnya melakukan pengecekan SLIK secara berkala Bapak Ibu. Nah, semua layanan yang OJK berikan ini semuanya bersifat gratis Bapak Ibu, jadi tidak ada dipungut biaya. Jangan ragu untuk berkunjung ke kantor kami atau menghubungi kantor kami untuk meminta informasi mengenai SLIK atau informasi mengenai lembaga jasa keuangan. Insya Allah nanti akan ada respon dari OJK dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, kalau ada misalnya dari kami pegawai OJK yang meminta sesuatu karena memberikan layanan, silakan saja nanti dilaporkan di wbs.ojk.go.id Bapak Ibu. Laporan Bapak Ibu sangat berharga bagi kami dalam mengembangkan institusi kami menjadi lebih profesional dan lebih berintegritas begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, OJK salah satu fungsinya tadi adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, maka dalam rangka melakukan pengecekan sejauh mana sih pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan, telah dilakukan survei yang kami lakukan bersama dengan BPS. Nah, dari hasil survei tersebut diketahui bahwa literasi masyarakat ini tercatat sebanyak 66%. Artinya dari 100 orang, ada 66% yang paham bagaimana menggunakan atau memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan, berapa biayanya, bagaimana resikonya, kemudian bagaimana mengaksesnya, sekitaran 66% atau 66 orang dari 100 orang. Tetapi Bapak Ibu, jika lihat dari data inklusinya atau penggunaan produk layanan keuangan, justru lebih tinggi dibanding literasinya. Di inklusi sendiri ada 80,51%.
Artinya dari 100 orang ada kurang lebih 80 atau 81 orang yang sudah memiliki produknya, namun ternyata masih ada gap kurang lebih 20-an ya Bapak Ibu ya. Ada 20 orang yang ternyata menggunakan produk tetapi tidak memahami apa manfaatnya dan bagaimana resikonya. Apakah cocok dengan kantong pribadi yang bersangkutan atau tidak. Nah, ini cenderung akhirnya konsumen tersebut itu berpotensi memiliki atau mengalami kerugian di kemudian hari karena bisa jadi ternyata produk itu tidak sesuai dengan pendapatan yang dimiliki atau produk tersebut tidak sesuai dengan aktivitas keuangan sehari-hari bagi konsumen itu sendiri. Oleh karenanya memang pemahaman menjadi penting untuk dimiliki dalam rangka mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan. Nah, dengan mengetahui bahwa ternyata literasi masih sangat rendah, maka pada hari ini kami ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana sih dalam mengelola keuangan yang diawali dengan perencanaan keuangan. Nah, dalam melakukan perencanaan keuangan, Bapak Ibu, tujuan keuangan itu adalah sesuatu yang penting untuk dimiliki. Misalnya saya yang baru memiliki 3 anak yang masih di TK dan SD, mungkin biayanya akan berbeda dengan Bapak Ibu yang memiliki anak yang mungkin sudah masuk ke usia pernikahan atau ada yang sudah masuk ke usia perguruan tinggi atau yang sudah masuk ke SMA dan seterusnya. Itu akan berbeda tujuan keuangannya Bapak Ibu. Atau ada Bapak Ibu yang baru nikah misalnya, tentu akan berbeda tujuan keuangannya dengan yang sudah memiliki keluarga yang cukup besar. Nah, oleh karenanya siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, tujuan keuangan itu menjadi penting Bapak Ibu. Apa sih manfaatnya tujuan keuangan? Tujuan keuangan ini akan membantu kita untuk mengalokasikan dana yang kita miliki pada pos-pos prioritas yang kita butuhkan. Yang kedua, tujuan keuangan ini akan membantu kita untuk lebih disiplin Bapak Ibu dalam mengatur keuangan. Dan yang terakhir adalah dengan tujuan keuangan ini membuat diri kita termotivasi untuk selalu konsisten dalam mencapainya. Nah, dalam rangka perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan ini Bapak Ibu, disiplin dan konsistenlah yang menjadi kunci. Nah, karena banyak dari kita sebenarnya mungkin kita sudah menetapkan nih ya Bapak Ibu ya, tujuan keuangan kita itu misalnya 5 tahun ke depan adalah pelunasan haji misalnya. Tetapi karena dalam 5 tahun, rentang waktu 5 tahun ini kita masih keinginannya masih cukup tinggi sehingga target kita 5 tahun ke depan sudah bisa memiliki dana dalam rangka pelunasan, itu tidak bisa tercapai karena ternyata dana-dana yang tadinya bisa kita prioritaskan untuk itu seringkali teralihkan hanya untuk memenuhi keinginan semata, begitu Bapak Ibu ya. Jadi memang dalam pengelolaan keuangan, disiplin dan komitmen itu menjadi kunci dalam rangka mencapai itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya kalau kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan keuangan kita, yang pertama yang berikutnya yang kita lakukan adalah mengenali kondisi keuangan kita. Bagaimana sih posisi keuangan saya? Apakah besar daripada tiang, besar pemasukan daripada pengeluaran, atau justru sebaliknya nih? Oh, pengeluaran saya ternyata lebih besar dari pemasukan begitu. Oleh karenanya, kondisi keuangan ini akan kelihatan jika kita memiliki daftar pemasukan dan daftar pengeluaran Bapak Ibu. Biasanya kita kalau Bapak Ibu guru pemasukan kadang-kadang sudah langsung dalam buku rekening ya Bapak Ibu ya. Setiap tanggal 1 sampai 5 secara otomatis akan terkredit di rekening kita nominal sekian. Tetapi pengeluarannya apakah tercatat? Biasanya tidak ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita narik 500.000 untuk kebutuhan rumah tangga. Ternyata pada saat keluar dari loket ATM, uang 500.000-nya ini kita alihkan tidak lagi untuk kebutuhan rumah tangga, tapi kadang-kadang untuk jajan bakso, jajan gorengan,
jajan ini, jajan itu, beli kopi, beli ini, dan seterusnya. Akhirnya yang tadinya harusnya kita alokasikan untuk kebutuhan dapur, menjadi tidak dipenuhin lah kebutuhan itu. Nah, ini yang membuat kita harus disiplin dalam melakukan pencatatan berapapun besaran dari pengeluaran yang Bapak Ibu miliki. Dengan demikian, Bapak Ibu, itu akan kelihatan berapa sih sebenarnya total harta yang kita miliki, total pengeluaran yang kita miliki, demikian pula total utang yang kita miliki. Kalau kita sudah tahu masing-masing kuota, akan kelihatan nih Bapak Ibu, oh ternyata pengeluaran-pengeluaran yang saya lakukan ini lebih banyak untuk memenuhi keinginan semata dibanding kebutuhan saya. Oh, ternyata pengeluaran saya ini lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi dibanding untuk kebutuhan produktif saya, dan seterusnya. Itu semua akan terlihat ketika kita memiliki catatannya Bapak Ibu. Entah itu melalui transaksi yang sekarang ini banyak dilakukan melalui kris misalnya ya Bapak Ibu, atau transfer, kemudian melalui pembukuan atau catatan-catatan kecil yang Bapak Ibu miliki, itu akan memudahkan kita melakukan pengecekan berapa sekarang pengeluaran kita dan berapa pemasukan kita, termasuk saldo yang kita miliki, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kadang-kadang sebenarnya kita pahami tapi tidak disiplin untuk kita lakukan. Ya khususnya biasanya kaum hawa sih ya, yang biasanya cenderung banyak memenuhi keinginan, tapi tidak bisa digeneralisir juga ya, bahwa masih banyak juga ibu-ibu di luar sana yang juga konsisten menerapkan apa yang menjadi tujuan keuangannya. Sesekali memenuhi keinginan itu boleh-boleh saja Bapak Ibu, tetapi memang harus dilihat kembali kemampuan dan target yang ingin kita capai. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengalokasikan dengan ideal dana yang kita miliki dalam mengelola keuangan? Maka sesuai dengan slide yang saya tampilkan, alokasi anggaran keuangan pribadi yang bijak, yang pertama adalah maksimal 10% untuk berbagi. Jadi misalnya dana yang Bapak Ibu miliki 1 juta setiap bulannya, maka 100.000 itu adalah dana maksimal untuk kita gunakan dalam rangka berbagi. Entah itu kasih sesekali uang jajan kepada ponakan, kepada saudara, kepada tetangga, atau kepada sanak famili lainnya, itu silakan saja Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya 20% adalah porsi menabung dan investasi Bapak Ibu. Kenapa menabung ini wajib untuk dilakukan? Karena kita tidak tahu bagaimana kebutuhan kita di beberapa hari atau beberapa minggu, beberapa bulan ke depan ya Bapak Ibu ya. Sehingga dana darurat itu atau tabungan itu wajib kita miliki Bapak Ibu. Nah, ini posisinya maksimal idealnya adalah 20% Bapak Ibu. Makin naik makin bagus. Jadi 20% ini porsinya adalah ketika memiliki dananya maka langsung disisihkan untuk ditabung Bapak Ibu. Jangan menunggu sisa. Karena kalau menunggu sisa biasanya tidak akan ada yang kita tabung. Nah, kalau dari sisi cicilan utang ini maksimal 30%, makin turun makin bagus Bapak Ibu. Jadi dari 1.300.000 adalah porsi maksimal untuk kita mengeluarkan dalam rangka membayar cicilan-cicilan yang kita miliki. Jadi tadi 10% sudah terpakai untuk berbagi, 20% terpakai untuk porsi menabung, dan 30% dipakai untuk porsi cicilan. Nah, porsi yang terbesar memang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Entah itu untuk anak sekolah, untuk kita sendiri ya di dalam rumah tangga, air, listrik, dapur, dan lain-lain sebagainya, itu menjadi porsi terbesar di dalam alokasi anggaran yang kita miliki. Nah, jika Bapak Ibu memutar porsi ini disesuaikan kondisi atau tujuan keuangannya Bapak Ibu, silahkan saja. Jika misalnya, oh saya sudah tidak punya utang nih tahun ini, utang saya terakhir di bulan 5, maka misalnya Bapak Ibu sudah menetapkan tujuan dan bahkan komitmen tidak ingin lagi mengambil utang dulu, maka bisa jadi 30% ini kita alokasikan untuk porsi menabung yang lebih tinggi. Jadi
Pos-pos ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi keuangannya Bapak Ibu, termasuk yang menjadi tujuan keuangannya Bapak Ibu, sehingga ini bisa di adjust atau disesuaikan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin capai. Tetapi yang paling utama adalah jika dimungkinkan porsi utang tidak lebih dari 30% Bapak Ibu. Nah, berbicara mengenai menabung Bapak Ibu, ini selalu diimbangi dengan yang namanya berinvestasi. Kalau kita kenal produk-produk investasi umumnya di masyarakat kita, khususnya di masyarakat yang cenderung konvensional, ini taunya berinvestasi adalah bagaimana saya investasinya emas, bagaimana saya investasi tambah empang kalau di Pangkep ya, tambah empang, tambah sawah, gitu ya Bapak Ibu ya, tambah tanah atau tambah kebun, beli rumah dan seterusnya. Tetapi di sektor jasa keuangan ada juga banyak produk-produk investasi yang bisa menjadi alternatifnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini emas menjadi sesuatu yang menarik untuk diinvestasikan karena kalau kita lihat fenomena sebulan kemarin ya Bapak Ibu ya, banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli emas karena untuk menjaga keseimbangan ekonomi keluarga yang saat ini banyak sekali rumor yang beredar bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sisi lain di sektor jasa keuangan juga ada banyak produk investasi, salah satunya adalah deposito di perbankan, kemudian ada juga tabungan, kemudian ada yang namanya obligasi, baik yang tadi saya sampaikan diterbitkan oleh pemerintah maupun diterbitkan oleh korporasi. Kemudian ada juga yang namanya reksadana dan saham Bapak Ibu, itu juga salah satu produk di lembaga jasa keuangan yang bisa Bapak Ibu miliki. Nah, makin antik atau makin tinggi resikonya seperti gambar yang kami sajikan di sebelah kiri, maka makin tinggi resikonya, makin tinggi keuntungan atau return yang Bapak Ibu bisa miliki. Makin ke bawah itu makin rendah resikonya Bapak Ibu. Contohnya tabungan, itu resiko investasinya paling kecil. Karena tabungan atau deposito yang Bapak Ibu miliki itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan Bapak Ibu. Maksimal satu orang 2 miliar. Jadi kalau kita punya tabungan atau punya deposito 2 miliar, itu mau banknya dicabut izin usahanya oleh OJK, dana Bapak Ibu tetap aman. Begitu. Nah, makin ke atas resikonya makin tinggi. Contohnya adalah forex atau mata uang ya Bapak Ibu. Kemudian saham, itu resikonya makin tinggi. Dengan demikian, produk-produk yang warna kuning ke atas sesuai dengan diagram yang kami tampilkan, itu adalah produk-produk investasi bagi Bapak Ibu yang sudah masuk kategori investor yang moderat atau yang sudah memahami apa sih manfaat, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana resikonya, itu bisa menjadi pilihannya Bapak Ibu. Tapi kalau kita baru mau mengenal produk-produk investasi di lembaga jasa keuangan, baiknya mulai dengan deposito atau dengan reksadana dan surat utang Bapak Ibu. Nah, belum lagi Bapak Ibu berbicara mengenai investasi, banyak sekali dari kita ini seringkali mendapatkan penawaran-penawaran berinvestasi tidak di sektor yang berizin, tetapi di sektor yang ilegal. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau sekarang ini Bapak Ibu pernah dengar MSL? MSL ini adalah salah satu aplikasi yang kita diminta untuk like video, kita diminta untuk download dulu, nanti setelah download kita diminta untuk deposit 50.000, 100.000 gitu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan membernya kita. Setelah itu kita diminta untuk menjalankan misi dengan like video, subscribe video, nanti kita akan dapat gift atau hadiah 50.000 setiap satu misi terselesaikan dan seterusnya. Nah, MSL ini Bapak Ibu sudah menelan banyak korban di wilayah Sulawesi Selatan. Pertama beredar itu di wilayah Bantaeng, Bulukumba dan Selayar. Sekarang sudah merambah ke Toraja, Luwu, dan sekarang ini sudah tertutup ya Bapak Ibu ya. MSL ini berubah menjadi Liberty App.
Liberty pun juga sudah ditutup. Nah, modus-modus seperti ini banyak sekali menelan korban, khususnya bagi masyarakat. Tidak hanya melihat bahwa masyarakatnya ini tidak memiliki pendidikan, tetapi bagi Bapak Ibu guru juga ternyata banyak yang menjadi korban. Oleh karenanya Bapak Ibu, jika mendapatkan penawaran-penawaran investasi, hanya untuk waspada ya Bapak Ibu ya. Apa sih ciri-cirinya investasi ilegal? Yang pertama adalah kegiatannya ini tidak berizin, baik itu dari izin otoritasnya maupun dari izin pemerintah setempat, Bapak Ibu. Umumnya disampaikan bahwa ketika sudah mendapatkan izin dari satu lembaga itu sudah dianggap sebagai kegiatan usaha. Tetapi kalau misalnya berbicara investasi di sektor jasa keuangan, maka wajib berizin di OJK. Kemudian yang berikutnya ciri-cirinya adalah member get member, Bapak Ibu. Jadi kalau ada member baru, kita dikasih bonus dan kita diminta untuk ngajak member yang lain begitu. Nah, ini adalah ciri-ciri yang perlu Bapak Ibu waspadai. Yang berikutnya adalah selalu menggunakan public figure, entah itu bisa jadi fotonya Pak Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Pangkep digunakan misalnya, atau gunakan foto Kepala Dinas Pendidikan untuk menawarkan investasi pada lingkungan guru, menggunakan fotonya Bapak Bupati, alim ulama, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan warga terhadap perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi-informasi seperti ini dengan modus-modus yang tadi saya sampaikan, maka itu cenderung investasi ilegal. Dan yang paling utama adalah selalu menjanjikan keuntungan yang tidak wajar Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ketahui bahwa deposito itu suku bunganya sekarang 3-5% per tahun, namun untuk investasi ilegal umumnya ditawarkan adalah 20-30% per minggu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan penawaran seperti ini, mohon untuk diwaspadai. Beda lagi dengan yang namanya pinjaman online ilegal Bapak Ibu. Pinjaman daring itu adalah salah satu layanan jasa keuangan yang muncul karena kebutuhan masyarakat. Ini awal mulanya dari adanya COVID ya Bapak Ibu ya, semua dibatasi untuk bergerak, tidak berinteraksi dengan sosial, namun kebutuhan kita masih cukup tinggi sehingga ada satu lembaga jasa keuangan yaitu pinjaman daring ini yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam waktu singkat. Nah, pinjaman daring ini sebenarnya kalau kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan adalah sesuatu yang menguntungkan untuk kita gunakan. Saat ini ada 96 perusahaan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK yang bisa menjadi alternatif masyarakat gunakan. Tetapi sayangnya banyak dari masyarakat kita menggunakan pinjaman online yang ilegal Bapak Ibu. Berdasarkan data yang kami miliki, pinjaman online yang ilegal ini yang sudah ditutup oleh Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal ini sudah 9.610 perusahaan. Tetapi di luar sana ini masih banyak yang beredar Bapak Ibu, kurang lebih ada 4.000-an entitas pinjaman online ilegal yang patut untuk diwaspadai. Dan lagi-lagi berdasarkan data yang kami miliki Bapak Ibu, kalangan dan masyarakat yang terjerat dengan pinjol atau pinjaman online ilegal ini yang mendominasi adalah teman-teman dari profesi guru nih, ada 42%. Kemudian berikutnya di 21% ini korban PHK, ibu-ibu rumah tangga di 18%, dan terakhir adalah ojek online yang menggunakan fasilitas pinjol ilegal tadi. Nah, pinjol ilegal ini rata-rata digunakan untuk membayar utang yang lain, jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu loh Bapak Ibu. Kemudian karena latar belakang ekonomi menengah ke bawah hingga sampai dengan literasi pinjaman yang masih sangat rendah. Nah, modus dari pinjaman online ilegal ini Bapak Ibu selalu menawarkan informasinya melalui komunikasi pribadi, entah itu SMS atau WhatsApp, kemudian menawarkan pinjaman cepat tanpa syarat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lagi-lagi mendapatkan informasi ini,
mohon untuk diwaspadai ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir yang lagi rame ini adalah judi daring Bapak Ibu, judi online. Judi online ini selalu berhubungan dengan yang namanya pinjol. Jadi buat anak-anak kita, anak-anak pelajar yang sekarang ini mungkin dari 24 jam mungkin ada 8 jam atau 5 jam kali ya mereka fokus dengan gawai yang mereka miliki, fokus dengan game yang mereka miliki, yang tanpa sadar ternyata game yang di-download atau yang sedang dimainkan ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan judi online. Nah, ini yang mungkin melalui Bapak Ibu guru bisa diingatkan kepada anak-anak kita untuk bisa hati-hati dalam bermain game, untuk ditelusuri kembali apakah game itu senantiasa meminta sejumlah dana dalam menggunakannya atau tidak. Karena biasanya ketika sudah sering meminta dana pada aplikasi game tersebut, karena anaknya juga takut untuk meminta dana kepada orang tua, biasanya mengakses pinjol Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu untuk kita ingatkan bersama kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, pinjol ini judi online ini kalau misalnya rekening Bapak Ibu terdeteksi pernah digunakan dalam rangka bertransaksi judi online, maka akan dilakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut Bapak Ibu. Ini tujuannya adalah untuk memutuskan mata rantai kejahatan dan mempersempit ruang gerak dari aktivitas judi online dan dalam rangka menyengsarakan pemain dan bandar judi itu sendiri demi memutus aktivitas judi online. Tapi sayangnya ternyata Bapak Ibu ketika dana Bapak Ibu sudah diblokir karena terdeteksi pernah digunakan transaksi judi online, maka dana yang ada di dalam rekening tersebut itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu akan diblokir oleh pihak berwajib Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya mohon hati-hati sekali dalam bertransaksi, terutama yang seringkali Bapak Ibu koneksikan melalui handphone atau smartphone yang Bapak Ibu miliki, entah itu nomor ATM, kemudian kartu kredit. Nah, ini mohon untuk tidak dikoneksikan Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang ingin kami bagikan adalah ketika misalnya Bapak Ibu ternyata sudah terlanjur nih menjadi korban dari aktivitas keuangan ilegal dengan ciri-ciri yang tadi saya sampaikan, maka kiranya segera dilaporkan ke namanya Indonesia Anti-Scam Center Bapak Ibu. Makin cepat Bapak Ibu laporkan, makin memungkinkan dana yang Bapak Ibu sudah setorkan atau kerugian yang Bapak Ibu alamin ini bisa dikembalikan. Tetapi kalau kita baru sadarnya H+7, H+30 hari bahkan itu mungkin agak sulit. Tapi kalau misalnya kita sadarnya H+1, mungkin dana yang Bapak Ibu kirimkan itu atau transaksikan itu masih bisa untuk dilakukan pemblokirannya segera oleh PPATK. Dan yang terakhir Bapak Ibu, karena sekarang eranya era digital ya Bapak Ibu ya, untuk diwaspadai perlindungan data pribadi Bapak Ibu. Data pribadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga karena ternyata dengan adanya pinjol tadi, kalau kita mudah membagikan KTP-nya kepada siapapun juga Bapak Ibu, maka orang yang tidak bertanggung jawab bisa menggunakan KTP Bapak Ibu untuk diajukan pada pinjaman online ilegal. Atau informasi mengenai nama ibu kandung yang mungkin tanpa sengaja Bapak Ibu bagikan kepada orang yang tidak amanah atau tidak bertanggung jawab, ini juga menjadi salah satu pintu masuk bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data keuangannya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nih, ada yang tiba-tiba kehilangan dana di tabungannya padahal tidak pernah melakukan transaksi, itu karena juga telah mendownload link yang disampaikan oleh orang yang tidak terpercaya begitu. Nah, retasan-retasan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini akibat dari penelusuran informasi yang kita miliki ini tidak begitu aktif kita lakukan, sehingga informasi-informasi penting mengenai
nomor rekening, nomor handphone, alamat email, kemudian nomor CCV di belakang kartu kredit. Pernah kita bagikan, akhirnya data keuangannya Bapak Ibu bisa diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya Bapak Ibu jangan sekali-kali meminjamkan KTP, membagikan PIN ATM, membagikan OTP yang masuk ke SMS-nya Bapak Ibu sekalian kepada siapapun, mau kepada pasangan, mau kepada anak, baiknya itu tidak dilakukan Bapak Ibu, karena begitu banyak orang atau ada satu atau dua orang yang kita bagikan, bisa jadi itu menjadi pesan berantai bagi orang lain, sehingga keuangannya Bapak Ibu itu menjadi tidak aman untuk mendukung aktivitas keuangannya Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir yang ingin kami informasikan adalah lakukanlah pengecekan secara berkala mengenai SLIK yang Bapak Ibu miliki. SLIK ini apa? SLIK ini adalah sistem yang menyimpan informasi fasilitas kredit Bapak Ibu di mana saja. Apakah Bapak Ibu punya kredit di bank, punya cicilan motor di perusahaan pembiayaan A, punya tagihan di paylater B, ini semuanya akan masuk dalam aplikasi SLIK Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya sedang mengajukan kredit di Bank Sulselbar misalnya, atau di BPR A, atau di Bank BRI, atau di bank lain, mungkin tidak bisa diproses pencairannya, itu karena SLIK yang Bapak Ibu miliki ini banyak tercatat memiliki fasilitas kredit yang macet. Oleh karenanya Bapak Ibu dalam melakukan pembiayaan atau kredit, cek kemampuan Bapak Ibu sekalian, cek apakah ini dalam rangka memenuhi kebutuhan, dan ketika sudah memiliki fasilitas kredit, maka komitmenlah untuk membayar secara tepat waktu, karena secara otomatis SLIK ini akan terbaca oleh seluruh lembaga jasa keuangan Bapak Ibu. Ini tidak bisa dibohongin, tidak bisa ditutup-tutupin, kita tidak bisa bilang bahwa saya tidak punya kredit di bank A, tetapi SLIK ini akan membaca semuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah punya fasilitas kredit, hati-hati, lakukanlah pengecekan secara berkala, dan apalagi kalau kita ternyata secara sadar pernah meminjamkan KTP, mohon segera lakukan pengecekan SLIK-nya Bapak Ibu. Takutnya KTP-nya Bapak Ibu pernah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya bagikan informasinya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, termasuk dalam rangka penyampaian pengaduan atau lakukan pengecekan apakah perusahaan ini terdaftar dan diawasi oleh OJK, silakan WhatsApp OJK Bapak Ibu di 081 157 157 157. Nanti akan ada respon dari OJK apakah perusahaan itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak, atau aduannya silakan sampaikan ke aplikasi portal perlindungan konsumen. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, saya izin kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaiannya, sangat bermanfaat sekali, terutama mengenai keuangan, pengaturan keuangan, kemudian waspada terhadap pinjaman online, judi online, dan informasi-informasi terkait lainnya. Dan tampaknya inilah yang ditunggu-tunggu bagi guru untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaturan keuangan, dan hari ini sudah dipaparkan oleh Ibu narasumber, sangat praktis untuk dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin ini juga akan menjadi pembelajaran bagi kita sebagai guru, juga sebagai orang tua yang akan ditularkan ke anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, tentu sudah banyak yang angkat tangan Ibu untuk sesi tanya jawab. Namun kita tahan dulu karena kita akan mendengarkan dulu sosialisasi Temu Pendidik Nusantara yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Aulia Sawawi, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mohon bersabar, sebentar lagi kita akan mendengarkan dulu sosialisasi baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Apakah Ibu Nur Aulia sudah ada di room? Sudah ada Ibu Andi Jus. Oke, terima kasih, silakan Ibu Nur Suara saya Aulia. kedengaran jelas, Ibu? Suara Oke, saya coba kedengaran jelas, Ibu?
Oke, sudah jelas, aman. Mohon admin minta tolong di share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Sawawi. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai koordinator untuk kegiatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-12 yang insya Allah akan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025. Slide selanjutnya, Pak. Ya. Temu Pendidik Nusantara atau biasa kami singkat dengan sebutan TPN itu merupakan forum tahunan yang menjadi kulminasi petualangan guru belajar sepanjang tahun melalui beragam aktivitas belajar berkarya dan berkarir. Ya, silahkan dilanjut Pak. Alhamdulillah tahun lalu sekedar informasi TPN tahun lalu itu mendapatkan Hamdan Prize dari UNESCO. Ya, alhamdulillah. Dan tahun ini adalah tahun ketiga untuk Pangkep sendiri melaksanakan TPN. Sebelumnya itu ada sudah 2 kali TPN ke-10 dan TPN ke-11 dan dari tahun ke tahun itu berbeda tema. Tahun ini tema kita adalah iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Ya, latar belakang kenapa tema ini menjadi tema sentral tahun ini karena kita ketahui bahwa dampak dari krisis iklim itu sangat nyata dan kita berharap bahwa ruang-ruang pendidikan itu yang menjadi salah satu strategi untuk mengatasi krisis iklim. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti contoh nyata yang sudah dilakukan oleh salah seorang teman rekan guru kita dari beliau bernama Pak Wawan Rurung. Beliau melakukan aksi nyata beliau langsung bersama aktivis lingkungan itu bersama-sama melakukan kegiatan seperti susur sungai, bersih-bersih lingkungan. Ya, sangat mengedukasi di kabupaten beliau. Selanjutnya, Pak. Ya, Temu Pendidik Nusantara yang ke-12 ini akan dilaksanakan di 45 daerah se-Indonesia. Adapun konsepnya yaitu acara yang menampilkan pilihan kegiatan berdasarkan cara dan kebutuhan belajar peserta yang merupakan kulminasi proses belajar sepanjang tahun. Adapun tujuannya yaitu yang pertama menyediakan solusi pembelajaran dan pendidikan yang telah terbukti efektif untuk disebarluaskan. Yang kedua, menyediakan kesempatan bagi guru berkarir melalui pilihan aktivitas yang relevan dan bermakna. Yang ketiga, memotivasi guru belajar menggerakkan perubahan pendidikan baik level kelas, sekolah, daerah, dan Nusantara. Manfaat yang insya Allah akan kita dapatkan di TPN ini yaitu yang pertama membantu meningkatkan kapasitas anggota dengan memperkenalkan solusi pembelajaran berbasis bukti yang efektif. Yang kedua, membuka peluang pengembangan karir dan memperluas jaringan profesional melalui aktivitas yang relevan dan bermakna. Yang ketiga, memotivasi anggota
untuk menggerakkan perubahan pendidikan, memperkuat peran organisasi sebagai penggerak transformasi pendidikan. Terakhir, manfaatnya insya Allah akan menjangkau lebih banyak guru dan memperluas keanggotaan organisasi. Ya, adapun ragam kegiatan temu pendidik Nusantara khusus di Kabupaten Pangkep itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama itu ada kelas pendidik, yang kedua ada kelas pemimpin, yang ketiga ada cerdas cermat guru, selanjutnya ada talkshow pendidikan, dan yang terakhir pameran karya. Untuk kegiatan kelas pendidik, ya, slide sebelumnya Pak. Kelas pendidik ini sebagai sesi yang menghadirkan guru dan pemimpin pendidikan yang sudah terbukti membagikan praktik baiknya. Jadi Bapak Ibu guru silahkan ikut misi belajar. Ya, ini adalah salah satu bagian yang sangat penting, berbagi praktik baik untuk kita, baik di kelas pendidik maupun kelas pemimpin. Kelas pemimpin yang sudah terbukti praktik baiknya, menggerakkan komunitas, belajar, berkarya, dan berdampak. Selanjutnya untuk CCG atau cerdas cermat guru yang alhamdulillah 2 tahun itu sangat antusias, diikuti tahun kemarin itu 44 peserta dari jenjang sekolah, sangat bermanfaat. Ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam peningkatan kinerjanya dengan memberikan pengakuan, penguasaan kompetensi, dan yang paling terpenting itu kita diberikan rekomendasi pelatihan. Ya, adapun pameran karya murid, ya ini adalah ajang untuk memberi experience atau pengalaman pameran bermakna yang aman dan nyaman bagi murid-murid kita. Bukan cuman hanya numpang lewat saja Bapak Ibu, tetapi ini memberikan murid kita pengalaman untuk langsung show up hasil karyanya, baik berupa karya ataupun dalam bentuk ini merupakan bincang santai yang temanya itu karena tahun ini tentang iklim pendidikan dan pendidikan iklim, maka akan dihadirkan bisa dari praktisi, guru, orang tua ataupun dinas yang terkait. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kami dari KGBN Pangkep mengajak, ayo Bapak Ibu berpetualang di TPN 12 dengan mendaftar, ya silahkan langsung bisa di https://bit.ly/daftar TPN Pangkep. Insya Allah akan di-share sebentar di room chat oleh adminnya Bapak Ibu, dan akan di-share juga barcode-nya Bapak Ibu. Ayo rame-rame mendaftar Bapak Ibu untuk tahun ini, insya Allah makin semarak. Ya, untuk CCG, Cerdas Cermat Guru, ya Bapak Ibu bisa mendaftar di https://guru-belajar.org/CCG. Silahkan di screenshot Bapak Ibu kontak person dari salah satunya Bapak Ibu untuk menanyakan tentang teknisnya. Untuk CCG ini terdiri dari 3 guru dalam pelaksanaannya, dan secara teknis insya Allah akan dijabarkan kembali atau disosialisasikan kembali di TPD berikutnya. Ya, selanjutnya. Oke, ini ya yang paling menarik juga yaitu misi belajar. Ya, insya Allah teman-teman yang terpilih, teman-teman guru, rekan-rekan guru dari komunitas ataupun pengawas kepala sekolah, ini sangat berpeluang untuk mendapatkan award nanti di puncak TPN untuk berbagi praktik baik
yang lulus kurasi, ayo Bapak Ibu, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita berbagi praktik baiknya. Dan untuk kontak person silahkan di screenshot Bapak Ibu, silahkan di kontak salah satu dari teman-teman panitia kami. Selanjutnya Pak. Oke, ini untuk pameran karya Bapak Ibu. Ya, silahkan bergabung. Insya Allah akan juga disosialisasikan kembali di TPD selanjutnya. Silahkan screenshot juga nomor kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi untuk mendaftarkan sekolah-sekolah Bapak Ibu menampilkan karya-karya murid Bapak Ibu. Ya, demikianlah presentasi kami. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu insya Allah di TPN ke-12 yang bertempat di kantor Aula Kantor Bupati di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025. Dan teman-teman guru yang berkesempatan berkegiatan dan lanjut nantinya akan di TPN Puncak di bulan Oktober. Ya, semangat Bapak Ibu, kita sampai ketemu lagi ya di TPN di 12 bulan Juli akan datang. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia atas informasinya yang sangat membantu untuk nanti kegiatan Temu Pendidik Nusantara yang ke-12. Jadi berdasarkan ajakan dari Ibu Aulia, ayo Bapak dan Ibu Guru, kami tunggu kehadirannya di Temu Pendidik Nusantara yang ke-12. Kita akan seru-seruan bersama dengan ragam kegiatan. Dan tentunya nanti juga talk show-nya akan dihadiri oleh ragam pembicara, salah satunya mungkin nanti dari Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, yang dari tadi ingin bertanya dan sudah mengangkat tangan dari tadi Ibu, ada Pak Suparman. Sepertinya sudah tidak sabar untuk bertanya mengenai guru cerdas finansial ini. Silakan Bapak. Terima kasih moderator yang luar biasa sekali dan menginspirasi. Terima kasih KGBN Pangkep yang luar biasa dan sangat menjadi referensi untuk selalu belajar menjadi pendidik hebat. Terima kasih atas materinya Ibu pada hari ini. Jujur saya sangat suka dengan materi hari ini karena saya buta sekali tentang namanya literasi keuangan. Saya selalu berharap bagaimana saya bisa mendapatkan banyak uang, ternyata literasi keuangan saya sangat buruk sekali. Ya. Jadi mungkin bisa, ya, bagaimana saya bisa menciptakan literasi finansial yang sangat hebat, bahkan baru saja misalnya mendapatkan uang, entah tidak ada planningnya, sekejap itu juga bisa pergi, bahkan tidak membekas. Sehingga saya mengatakan bagaimana mungkin saya bisa paham tentang literasi literasi digital, tetapi ternyata saya buta sekali nol untuk literasi digital, literasi keuangan, khususnya secara finansial. Mungkin Ibu bisa memberikan tips cara saya sebagai seorang guru untuk memberikan tips untuk menjadikan sedikit tips literasi keuangan bagi saya pribadi. Setidaknya saya memiliki finansial dalam hal tadi persennya, bagaimana persennya untuk membagi, bagaimana dalam mengolah keuangan saya sebagai seorang guru. Terima kasih Bu. Dalam hal ini dilihat dari OJK, Ibu sebagai dalam mewujudkan iklim pendidikan untuk saya. Ternyata iklim saya buruk selama ini, saya tidak tahu. Baru saya selalu ingin memberdayakan untuk memberikan suatu finansial yang hebat. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Suparman. Wah, tampaknya Pak Suparman ini lagi sibuk-sibuk cari uang, tapi ternyata katanya belum paham. Berarti Iya, nih betul. saldonya Pak Suparman ini banyak-banyak ini Bu. Tinggal mau Tidak ada saldo Bu. Bagaimana menyimpan saldo? Ternyata saya tidak tahu berliterasi.
Oke, baik Ibu, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Suparman. Bagaimana tips literasi keuangan bagi seorang guru dalam mengelola keuangan dengan benar, yang saldonya bertumpuk-tumpuk? Terima kasih. Amin ya Pak ya. Amin. Ya kita aminin, mudah-mudahan kita juga punya saldo yang menumpuk ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya izin Pak Suparman, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya dalam mengelola keuangan itu tidak menunggu kita punya dana yang banyak dulu Pak, baru kita mau kelola begitu. Tadi alhamdulillah misalnya kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, mungkin punya penghasilan yang sudah ditentukan ya, setiap tanggal berapa punya penghasilan. Kemudian kalau kita lihat ternyata selain penghasilan bulanan itu, mungkin kita punya penghasilan harian misalnya ya Pak ya, oh ternyata Bapak Ibu guru juga punya usaha sampingan, misalnya jual-jual pulsa, jual-jual data gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kebetulan suaminya guru juga Bapak Ibu, dulu ngajar di Pangkep, sekarang sudah pindah ke Makassar. Jadi mungkin ini bisa jadi sharing cerita aja ya Bapak Ibu ya. Dulu suami saya kalau kelola keuangannya itu penghasilan yang dia miliki setiap bulannya ditambah, karena kebetulan suami saya waktu itu juga jualan pulsa, katanya tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya kalau hanya dari gaji guru saja, maka biasanya akan ditambah entah itu cari pekerjaan yang lain. Tetapi apapun aktivitasnya sebenarnya prinsipnya adalah komitmen tadi Bapak. Komitmen atau disiplinnya kita dalam mengelola keuangan. Kalau misalnya tadi kita sudah tahu apa tujuan keuangan kita, misalnya dalam 1 tahun ke depan anak saya mau sekolah SD nih, sekolah baru nih, berarti pakaiannya kan pakaian baru nih karena belum punya pakaian sebelumnya, atau kakaknya dulu punya seragam tapi sepertinya sudah tidak pas dipakai adiknya, begitu Pak Di. Jadi akhirnya kita harus mengadakan pakaian itu. Demikian pula untuk alat tulis, buku, tas, dan seterusnya. Dengan demikian mungkin hitung-hitungan kita untuk anak sekolah yang baru masuk ini, mungkin saya butuhkan dana 1 juta mungkin ya di awal masuk sekolah. Nah sementara penghasilan saya setiap bulannya ini 1.500.000 misalnya ya Pak, hitung-hitungannya. Dari 1.500.000 itu kadang-kadang berdasarkan pengalaman saya kok kayaknya enggak cukup gitu ya, 1.500.000 itu kan rasanya kurang, masih seringkali saya masih bisa pinjam di tetangga untuk nambah-nambah begitu. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah coba Pak kita lakukan pengecekan dulu. Pengeluaran 1.500.000 ini untuk memenuhi apa saja sih sebenarnya? Apakah misalnya kalau bapak-bapaknya suka ahli hisap gitu ya, oh rokoknya mungkin mau dikurangin dulu nih Pak sedikit untuk memenuhi kebutuhannya. Oh atau kira-kira jajan-jajan untuk anaknya mungkin mau dikurangin dulu nih supaya anaknya juga menjadi lebih disiplin dalam mengelola keuangannya juga, karena sebenarnya bagaimana anak kita di kemudian hari adalah didikan kita dari sejak dini ya Pak ya, entah itu kita sudah membiasakan anaknya sudah jajan. Saya pribadi kebetulan tidak membiasakan anak saya untuk jajan Bapak Ibu, jadi saya hanya jatah anak saya 1 hari itu maksimal 5.000, mau dia SD, SMP itu saya cuma jatah 5.000 Bapak Ibu. Jadi bukan karena mama bapaknya pelit, tapi lebih kepada ingin membiasakan anak bahwa jajan itu menjadi bukan sesuatu yang utama dalam kehidupan mereka. Jadi saya sih meyakini Pak Suparman juga punya tujuan yang sama dalam mendidik anak ya, bagaimana mendisiplinkan anak. Tinggal kitanya apakah disiplin dalam menerapkan pengelolaan keuangan kita. Tadi yang saya sampaikan 10%, 20%, 30%, 40% itu bisa jadi referensi Bapak dalam mengelola keuangan, tapi itu juga bisa disesuaikan. Misalnya karena kita di Bugis Makassar itu kalau ada yang nikahan, ada yang akikah, kayak rasa-rasanya uang 100.000 itu enggak cukup ya Pak ya. Ada mie naik rumah, ada mie
mau naik haji dan seterusnya misalnya ya Pak ya. Kayaknya kalau datang tanpa memberikan sesuatu kurang elok gitu ya. Berarti nilai 100.000 itu rasanya tidak cukup. Ya berarti pos yang lain yang harusnya disesuaikan Pak. Misalnya tadi dana berbaginya 10%. Karena kondisi itu kita naikkan menjadi 30% begitu ya Pak ya. Idealnya maka porsi tak dalam pos utang tak yang dikurangin atau akhirnya berdampak pada porsi menabung tak yang akan ikut tergerus misalnya gitu Pak. Tapi kita upayakan kondisi yang utama adalah kita tetap harus punya dana darurat Pak. Karena kalau kita tidak memiliki dana darurat, cenderung kita ketika butuh dana yang sangat-sangat mendesak, kita akhirnya berkenalan dengan yang namanya rentenir, kenalan dengan namanya pinjol ilegal, koperasi-koperasi yang jangka waktunya tuh terlalu pendek ya Pak, sementara penghasilan kita ini sudah ketahuan nih setiap bulan, dan setiap bulan pun belum tentu ini untuk kita alokasikan pada cicilan tersebut. Nah inilah yang perlu kita atur. Apakah memang dengan kedermawanan kita ini akan mengganggu siklus keuangan yang kita miliki atau tidak? Dan tentu saja masing-masing orang punya strategi yang berbeda-beda. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa yang paling utama adalah disiplin dan komitmen. Bagaimanapun alokasinya yang Bapak Ibu miliki, itu tergantung apa yang menjadi tujuan keuangannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sih Pak, tips yang mungkin tampak klise, tapi itu yang menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan, komitmen dan disiplin sih Pak. Mudah-mudahan bisa memuaskan Pak Suparman. Iya. Atau mungkin saya harus ditambahkan porsinya Bu ya dari istri. Itu kayaknya komunikasi dulu Pak. Iya. Iya. Terima kasih Bu, luar biasa memang ya. Komitmen, betul-betul ya, komitmen. Karena terkadang memang Bu, karena kalau tiba-tiba bawa anak, ya terkadang tidak terduga, ternyata ayah katanya lebih mudah untuk memberikan daripada sang ibu. Iya ini Pak, sebenarnya kalau dalam padahal uangnya sudah kecil persentasenya, disuruh kalau sesuatu disuruh bayar ya sama anaknya. sedikit curhat ya Pak. Ya. Ya komunikasi keterbukaan itu menjadi penting ya Pak. Menurut saya yang mungkin adik-adiknya dari bapak-bapak sekalian ya, saya dalam mengomunikasikan keuangan itu harus terbuka Pak. Iya, komunikasi. Berapa penghasilan saya, berapa penghasilan suami. Kalau suami punya pendapatan yang lain, saya punya pendapatan yang lain, itu saya akan komunikasikan. Sehingga tujuan keuangan kita itu sama Pak. Jadi suami selaku nahkoda, itu dia mau mengantar kita kepada tujuan A. Tetapi karena kita, misalnya si ibu ini punya pendapatan yang lain, kita mau kadang-kadang, Kak saya mau bawa ke B deh. Nah ini yang memang membuat kita kadang-kadang akhirnya tidak komitmen satu sama lain. Nah mungkin memang root cause-nya itu adanya di situ Pak, komunikasi Pak. Anak-anak ini kadang-kadang ikut kena dampaknya sih sebenarnya Pak. Bagaimana mengelola keuangan sementara Bapak Ibunya ini belum beres nih. Tujuan keuangannya apa, begitu Pak. Ini itu Pak, jadi pelengkap Pak. Terima kasih Bu, luar biasa. Terima kasih moderator pada hari ini. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari pemaparan Ibu narasumber, sebenarnya melatih keuangan itu harus belajar dari orang tuanya, anak-anak akan meniru juga bagaimana mengatur keuangan orang tuanya. Nah, mungkin ini akan jadi pembelajaran yang sangat berharga bagi anak-anak kita di rumah. Jadi diawali dari rumah, pembelajarannya mengenai mengatur keuangan, dikuatkan oleh gurunya di sekolah dan diberikan contohnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suparman atas pertanyaannya yang sangat memantik pada siang hari ini. Dan selamat kepada Pak Suparman, akan diberikan reward dari OJK senilai 100.000 ya Bu. Oke, 100.000 yang akan dikirimkan ke e-wallet atau rekening Pak Suparman. Nanti panitia yang akan kontak ya Pak. Terima kasih banyak Bu, terima kasih Ibu pemateri pada hari ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan penanya berikutnya ada Ibu Wati Hasma.
Halo Bu Wati. Bu Wati, silahkan open mic-nya untuk bertanya kepada Ibu narasumber. Halo Bu Wati. Oke, sambil menunggu Bu Wati, kita beralih ke penanya berikutnya dulu, Bapak Admin, Pak Jayadi, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Jadi tadi yang disampaikan Pak Suparman itu sepertinya mirip-mirip saya Bu, apalagi yang terakhir itu. suka belanja yang jadi saya Dilarang curhat. saya pernah ikut literasi finansial ini juga Bu, 10, 24 berapa tadi itu yang pembagiannya itu kami sudah coba terapkan di rumah. Cuma apalagi masalahnya ini kan kita ada perencanaan di awal, baru direncanakan boncos memang nih. Belum diterapkan, jadi ternyata sudah ini bagaimana caranya? Apalagi istilahnya ini Bu, sepertinya kami ini sudah terjebak dengan kesalahan masa lalu. Jadi di akhir ini, bagaimana nih cara menyesuaikan? Nah, itu yang pertama Bu, bagaimana penyesuaiannya kalau misalnya sudah terjebak. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ada teman yang terjebak dengan pinjol ilegal, kemudian dia sudah sudah diteror segala macam, apa yang harus dilakukan itu? Maksudnya ada cara sehingga, karena ini kan ceritanya kami coba konsultasikan dengan teman itu, dia sudah membayar pokoknya itu sudah lunas sebenarnya, tapi karena sudah bertumpuk, akhirnya banyak nih dipermalukan apa dan lain sebagainya, sehingga dia sudah tidak tahu. Jadi saya lihat berita juga, ini mungkin yang menyebabkan sampai ada yang bunuh diri apa dan lain sebagainya. Nah, ini bagi kami Bu, kita tidak tahu ini kita harus melapor kemana, seperti apa solusinya kalau sudah seperti ini. Begitu juga kalau misalnya itu kalau ilegal Bu. Nah kalau misalnya yang legal, ya di lembaga legal, di perbankan apa dan lain sebagainya, tapi kalau sudah terjebak begitu, setengah mati lagi, ini anggaplah misalnya dia memiliki 3 tagihan, pokoknya sudah setengah mati. Nah, apakah ada solusi ini? Misalnya mengkomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya ke bank bahwa kita dalam kondisi seperti ini. Itu Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu moderator. Oke, silahkan Bu. Jadi bagaimana penyesuaian dari derita masa lalu orang tua yang tidak ingin ditularkan ke anak-anaknya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan jika sudah terjerat pinjol dan sudah mengalami teror di mana-mana. Silahkan Bu. Iya, jadi dalam pengelolaan keuangan Pak, angka fix itu atau porsi masing-masing itu sebenarnya bisa disesuaikan, dan pos-posnya itu juga masih bisa disesuaikan tergantung dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tapi seperti tadi Bapak sampaikan bahwa sekarang ini lagi boncos, belum dibagi-bagi sudah habis memang nih Pak. Nah ini mungkin yang menjadi tujuan keuangan sekarang adalah bagaimana kita menstabilkan keuangan. Itu dulu Pak yang menjadi target. Jadi bukan yang menjadi target adalah bagaimana saya bisa nambah koleksi atau bagaimana saya bisa melakukan pelunasan dan seterusnya. Tetapi yang utama yang menjadi target kita sekarang ini adalah bagaimana kita menstabilkan kondisi keuangan kita. Bagaimana kita mengetahui itu ya tadi Pak. Kita lihat dulu, kita lakukan pendataan dulu nih Pak. Identifikasi dulu nih. Kondisinya dimulai dipicu dari apa nih? Oh, dipicunya dari banyaknya pengeluaran yang saya lakukan untuk A, B, C, D. Akan kita lihat tuh Pak, kita akan evaluasi. Layaknya kita evaluasi anak sekolah lah Pak. Oh ini sepertinya pelajaran IPA-nya ini tidak ada yang berkembang nih misalnya. Nilainya masih stuck di angka 50 aja nih misalnya. Itu kan akan kita evaluasi. Apakah cara saya mengajar yang tidak dipahami oleh anak, atau anaknya di jam belajarnya tidak fokus dan seterusnya. Itu upaya kita untuk mengetahui apa yang menjadi masalah. Demikian pula dengan keuangan Pak. Kita akan lihat nih, oh dari catatan yang Bapak miliki,
pengeluaran yang Bapak Ibu miliki ini banyakkan untuk memenuhi cicilan-cicilan saya di tetangga nih misalnya nih. Oh, cicilan panci, cicilan selimut, cicilan spray, cicilan daster misalnya. Kemudian ada saya pinjam 1 rak telur, 1 bungkus Indomie, 5 pak rokok, gula dan seterusnya misalnya. Akhirnya memang ini yang realistis yang terjadi kebanyakan ya Bapak Ibu ya. Akhirnya penghasilan tak 1 juta memang ini tidak stabil. Nah, biasanya yang menjadi solusi terakhir adalah coba kita cari pinjaman pada sanak famili terdekat kita yang tidak memberikan bunga, Bapak Ibu. Nah, dengan begitu kita bisa menutupi lubang-lubang utang yang cukup mencekik. Misalnya tadi, oh kalau cicilan panciku ini harusnya 10 sudah lunas, saya harus tambah 3 untuk menjadi keuntungan si penjual panci misalnya. Ini saya tutupin nih dulu ini, biar saya cepat selesai misalnya, karena saya punya pinjaman dari pihak lain. Ini juga akan berlaku pada fasilitas pinjaman Bapak di lembaga keuangan. Misalnya itu di koperasi, kan koperasi jatuh temponya pendek juga ya Bapak Ibu ya. Ada yang harus bayar setiap hari Rabu, ada yang harus bayar setiap hari ini, atau setiap minggu, setiap dan seterusnya. Atau pinjaman daring tadi Bapak Ibu. Pinjaman daring itu jangka waktunya 7 hari Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-kali berani meminjam pinjaman daring kalau kita tidak punya kemampuan bayar 7 hari ke depan. Nah ini, namun sayangnya ini tidak menjadi perhatian bagi masyarakat. Karena dia hanya ingin tahu bahwa bagaimana saya caranya dapat uang seketika untuk memenuhi, saya mau beli jam karena tetangga saya punya jam itu juga, saya mau beli ini karena tetangga saya punya ini juga. Nah, itu yang kebanyakan terjadi di masyarakat kita. Nah, itu Pak Jayadi, jadi kondisi kita adalah target kita bagaimana menstabilkan keuangan. Kalau alhamdulillah kita punya pinjaman dari sanak famili yang tidak begitu memberatkan, setelah kondisi keuangan kita stabil dengan adanya pinjaman itu, maka target kita yang kedua adalah mulai menata keuangan kita menjadi lebih baik dengan kita mengalokasikan dana itu. Tidak perlu empat porsi tadi ada semua, Pak. Jadi tidak perlu misalnya dana berbaginya 10% ada, kemudian menabungnya ada 20%, kemudian utangnya 30% ada. Mungkin utang kita tahan dulu. Kita mau bahwa pinjaman saya di saudara saya ini akan saya bayar 6 bulan ke depan. Berarti saya akan masukkan dalam porsi menabung. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi porsi menabung kita yang kita tingkatkan sehingga pada waktu tertentu dana tabungan kita sudah ada, kita bisa melunasi itu. Dan kondisi berikutnya kita evaluasi lagi nih Bapak Ibu. Jadi dalam perencanaan keuangan, evaluasi secara berkala itu wajib dilakukan. Oh, posisi tabungan saya sekarang ini sudah 6 kali dari pengeluaran saya misalnya. Pengeluaran saya setiap bulan berdasarkan catatan ini ada 1 juta, berarti tabungan saya sekarang sudah ada di 6 juta. 6 juta ini rasa-rasanya bisa saya investasikan pada pos misalnya, saya bisa investasikan dalam bentuk emas, atau saya bisa investasikan dalam bentuk deposito dan seterusnya. Nah, dalam berinvestasi Bapak Ibu, utamanya adalah harus menggunakan dana dingin. Dana dingin itu apa? Dana yang memang tidak kita akan pakai begitu Bapak Ibu. Banyak orang yang berinvestasi menggunakan dana aktif. Dana aktifnya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan anak sekolah. Nanti pada saat anak sekolahnya mau butuh uang, dia bilang, oh ini aset saya bisa saya gadaikan atau ini. Padahal kalau kita menggadaikan, ada bunga lagi ya Bapak Ibu yang harus dibayarkan. Jadi memang evaluasi pengelolaan anggaran itu wajib untuk dilakukan. Ya layaknya kita lah ya bendahara sekolah misalnya. Dana bos itu dievaluasi dulu ya Bapak Ibu ya. Oh pengeluarannya sekian, LPG-nya sebegini. Oh masih ada dana untuk 6 bulan ke depan dan seterusnya. Itu dalam pengelolaan uang pribadi itu juga harus dilakukan Pak. Jadi target kita kalau misalnya sudah terlanjur kelam, ya kita bikin cahaya sedikit dulu lah. Begitu sudah mulai bercahaya, oke kita coba naikkan cahaya menjadi 10 watt, menjadi 15 watt, menjadi ini. Jadi tetapi dalam proses itu lagi-lagi komitmen dan disiplin menjadi kunci Bapak Ibu. Nah memang komunikasi menjadi utama karena kadang-kadang tarik ulur itu
membuat kita untuk sulit move on, Bapak. Nah, apalagi kalau suami istri tidak punya visi misi yang sama, ini agak susah tercapai. Jadi memang kondisi-kondisi ini memang harus dikomunikasikan dua pihak sehingga bisa kita capai bersama-sama. Nah, kalau tadi mengenai pinjol, Bapak Ibu, pinjol itu identik dengan yang ilegal ya. Maka kalau misalnya konsumennya sudah mengakui bahwa ini sudah dilakukan pelunasan, maka intimidasi yang dilakukan oleh pihak pinjol ini silakan dilaporkan saja Pak kepada pihak berwajib. Nomor-nomor yang menghubungi silakan diblokir, dan baiknya disampaikan kepada sanak famili ya Bapak Ibu ya, bahwa ketika ada yang menghubungin silakan diblokir saja, ini orang yang tidak saya kenal dan seterusnya. Karena pinjol itu Bapak Ibu, pinjol ini identik yang ilegal ya Bapak Ibu ya. Pinjol itu ketika kita akses, maka informasi pribadi kita ini sudah kita berikan aksesnya. Jadi ciri-cirinya pinjol pada saat kita download aplikasinya, kita akan diminta persetujuan kita untuk mereka bisa mengakses nomor kontak yang kita miliki di handphone, mengakses foto, mengakses video yang ada di handphone kita, kemudian mengakses mikrofon, lokasi, dan kamera yang kita miliki Bapak Ibu. Jadi semua informasi di handphone ini sudah bisa diakses oleh pinjol tersebut. Jadi seperti tadi Pak Jayadi sampaikan bahwa ini yang cenderung bikin orang bunuh diri karena ada ancaman akan disebar data pribadi dan seterusnya. Karena memang dari awal kita sudah memberikan mereka ruang untuk mengakses semua informasi yang kita miliki. Nah, kalau sudah terlanjur, silakan saja dilaporkan nomor-nomor yang meneror, yang mengintimidasi kepada pihak berwajib. Nanti pihak berwajib akan menindaklanjutinya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu juga bisa melaporkan ke namanya Satgas Waspada Investasi Bapak Ibu. Satgas Pasti ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, OJK, Bank Indonesia, PPATK, dan kementerian lainnya. Ini akan menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat. Misalnya tadi teman Pak Jayadi ini, ada pinjol ABCD nih yang melakukan intimidasi, laporkan saja Pak nanti ke Satgas. Satgas nanti akan menindaklanjuti pinjol tersebut. Nah, kalau misalnya tadi saya sampaikan bahwa sudah berhubungan dengan lembaga jasa keuangan, ternyata dalam kondisi lagi batuk-batuk nih dalam memenuhi kewajibannya untuk angsurannya, jangan hilang Bapak. Jangan hilang, jangan sulit untuk dihubungin. Komunikasikan dengan pihak perbankan, apakah bisa difasilitasi namanya restrukturisasi kredit, Pak. Cuman sayangnya banyak di antara kita ketika mulai pusing, mulai batuk, mulai tidak bisa penuh dalam melakukan pembayaran, itu tidak mau dihubungin, menitip pesan bahwa kalau ada yang cari Bapak, Ibu, bilang tidak ada. Kalau ada yang hubungi Bapak Ibu bilang sedang keluar kota dan seterusnya. Jadi ketika lembaga jasa keuangan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, karena kan itu secara otomatis akan kelihatan Bapak Ibu ya. Ini kualitas pembayaran tidak lancar saat ini karena kan lewat auto debit ya rata-rata ya biasanya. Ini uangnya sudah tidak tersedia dan seterusnya. Nah, ini akan kelihatan Bapak Ibu. Bank itu akan melakukan pembinaan sebenarnya di awal. Tapi kalau kita dari awal sudah menutup pintu komunikasi, ini yang agak sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita sebagai konsumen yang memang ada niatan baik, kita akan berkunjung ke bank, menyampaikan bahwa kondisi kita lagi tidak baik-baik saja, entah itu karena kena musibah dan seterusnya, maka bank juga akan melihat konsumen ini benar adanya dengan melakukan kunjungan begitu Bapak Ibu, ya tahu ada musibah betul terjadi dan seterusnya. Nah, akan dilakukan restrukturisasi kredit, entah itu tenornya yang tadinya 10 tahun menjadi 15 tahun sehingga angsurannya menjadi turun dan seterusnya. Jadi sebenarnya ada banyak upaya yang bisa dilakukan, yang penting tidak menutup pintu komunikasi. Mungkin itu Pak yang bisa saya tanggapi, mudah-mudahan cukup mencerahkan gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu, sangat menginspirasi. Jadi untuk Pak Jayadi, perjuangan ini sebenarnya adalah
menstabilkan dulu keuangan keluarga, jangkik boncos-boncos, dan rajin evaluasi. Begitu kata Ibu Nurmasita. Nah, mudah-mudahan bisa diperhatikan di keluarganya ya Pak. Nah, oke, penanya selanjutnya sudah ada Ibu Wati Hasma. Sudah standby dari tadi untuk bertanya ke Ibu Nurmasita. Silahkan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu, bagaimana cara menstabilkan kondisi keuangan apabila kita sedang sudah mengambil di perbankan, terus kita mau mengambil di perbankan untuk menjalankan usaha. Setelah kita jalankan usaha belum berjalan lancar usahanya, anak sudah mau masuk sekolah, terus gaji setiap bulan kan berapa, tidak cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya. Kira-kira bagaimana cara kita untuk menstabilkan kondisi keuangan kita itu Bu? Cuma itu saja yang saya mau tanyakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung saja Ibu. Iya Ibu, ini pertanyaannya agak berat ya, agak berat. Tapi izin mohon maaf kalau misalnya ini referensinya agak berbeda dan mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak populer begitu ya Bu ya. Saya coba sharing pengalaman saya ya Bu. Saya pribadi itu tidak pernah terpengaruh dengan kondisi sekitar. Apapun yang terjadi, mau tetangga saya punya A, B, C, D, kalau saya tidak mampu saya tidak akan beli, begitu Bu. Demikian pula kalau misalnya ya Bu ya, di hari Lebaran itu saya tidak pernah membiasakan anak saya membeli baju baru Bu. Jadi kalau hari Lebaran ya pakai pakaian yang ada yang memang masih layak dipakai. Jadi sampai dengan hari ini anak saya sudah SMP itu tidak pernah minta menjelang Lebaran itu Mami belikan baju baru, itu tidak pernah. Nah, demikian pula masuk tahun ajaran baru. Saya tidak pernah membiasakan membelikan anak saya seragam baru, sepatu baru, kalau pakaiannya atau sepatunya masih layak untuk dipakai. Kecuali misalnya pindah jenjang pendidikan dari SD ke SMP. Itu pasti akan ada seragam baru ya Bu, tapi belum tentu ada sepatu baru. Nah, kembali lagi kita yang harus menilai Bu, apakah dengan anak saya ini masuk sekolah, harus saya penuhi kebutuhannya seketika atau masih bisa saya tunda. Karena kalau dengan lembaga jasa keuangan itu tidak bisa ditunda Bu. Kalau misalnya kita mau bilang nanti ke lembaga jasa keuangannya Pak, bisa saya tunda dulu pembayaranku, ada dulu anakku, mau saya bayar ininya. Itu akan tidak dipenuhi permintaan tak. Karena kenapa? Pada saat kita mengajukan pembiayaan ke lembaga jasa keuangan, itu kita sudah mengajukan proposal ya Bu ya, bahwa dana yang akan saya terima dari bank ini adalah untuk usaha saya. Artinya kita sudah menyampaikan bahwa apapun yang terjadi ini usaha saya akan menutupi kewajiban saya di bank begitu Bu. Nah, tinggal kita bikin lagi skala prioritas. Nah, memang mohon maaf Bapak Ibu ya, apa yang saya sampaikan ini tidak populer, tidak lazim mungkin di sebagian orang, tetapi itu akhirnya wajib kita lakukan dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita begitu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu lah yang menilai yang mana menjadi prioritas untuk dipenuhi, yang mana tidak. Kalau akhirnya semuanya wajib untuk dipenuhi, saran saya adalah banknya jangan ditunda pembayarannya untuk memenuhi kebutuhan anak. Mungkin yang menjadi alternatif adalah apakah itu bisa pinjam dari saudara dulu yang tidak menimbulkan biaya tambahan, misalnya baik itu bunga atau denda ketika telat bayar, atau mungkin nego ke anak Bu. Mungkin yang tadinya anaknya minta seragamnya dengan merek A menjadi merek B dulu aja, misalnya begitu ya Bu ya. Itu negosiasi itu menjadi penting dilakukan untuk memenuhi semua hal-hal yang sifatnya wajib untuk dipenuhi. Tetapi kembali lagi itu bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi ya Bu ya dalam
mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas saran dan kami. Oke, baik. Terima kasih Bu Wati atas atensinya untuk TPD hari ini. Selamat juga kepada Bu Wati karena akan diberikan voucher e-wallet atau nanti akan ditransferkan ke rekeningnya Bu Wati dan Pak Jayadi. Jadi cukup 3 penanya untuk siang hari ini karena waktu juga sudah menjelang duhur. Dan insya Allah kepada Bapak Ibu penanya yang masih punya pertanyaan, masih penasaran dengan pembahasan kita pada siang hari ini, nanti silahkan datang ketemu pendidik Nusantara yang ke-12 karena Ibu atau Bapak nanti yang dari Otoritas Jasa Keuangan akan turut hadir lagi dalam kegiatan talkshow pendidikan yang tentunya nanti akan sangat berhubungan erat kembali dengan tugas dan tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ada beberapa poin-poin catatan saya yang sangat penting pada pembahasan kita siang hari ini. Yang pertama, bahwa dalam mengelola keuangan yang sangat diperlukan itu adalah disiplin dan komitmen yang kuat. Jadi ini juga menjadi pembelajaran bagi kita sebagai guru, juga sebagai orang tua untuk mengenalkan sejak dini cara mengatur keuangan baik di rumah, mengatur keuangan uang jajan ataupun keuangan harian di keluarga. Karena dari keluarga lah anak-anak akan melihat, meniru dan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya dan bagaimana orang tuanya mengelola keuangan. Apalagi kalau dikuatkan oleh guru di sekolah, tentu ini akan sangat berdampak bagi masa depan murid-murid kita nantinya. Nah, sebelum kita tutup, kami mau meminta closing statement, pesan-pesan yang sangat berharga dari Ibu Normasita kepada guru-guru di Kabupaten Pangkep khususnya dan juga guru yang bertindak sebagai orang tua di sini. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentu yang pertama kami ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu komunitas guru belajar chapter Pangkep yang sudah berkenan memberi ruang bagi kami untuk berbagi. Dan closing statement saya terkait dengan pengelolaan keuangan adalah yang pertama, disiplin dan komitmen adalah menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan. Setelah kita memiliki tujuan keuangan, lakukanlah evaluasi secara berkala apakah pengelolaan keuangan yang kita sedang terapkan ini berdampak material atau tidak. Jikalau ada strategi-strategi lain yang ingin diterapkan, silakan dilakukan simulasinya sehingga ini akan membuat kita menjadi lebih cepat dalam mencapai tujuan keuangan kita. Dan yang kedua adalah data pribadi Bapak Ibu di era digital saat ini mohon untuk tidak dibagikan kepada siapapun yang dianggap tidak amanah dalam membantu tanggung jawabnya, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dengan kejahatan-kejahatan keuangan digital saat ini. Dan yang terakhir, jikalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dilakukan pengecekannya terkait dengan lembaga jasa keuangan, silakan saja WhatsApp OJK di 081 157 157 157. Nanti akan ada respon dari OJK apakah perusahaan itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Demikian Ibu Moderator. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu Normasita, sangat bermanfaat dan menginspirasi sekali pesan-pesannya pada siang hari ini. Disiplin dan komitmen adalah kunci, evaluasi secara berkala pencatatan keuangan dan alokasi keuangan Bapak Ibu. Gunakan strategi lain untuk menyelesaikan atau kendala-kendala jasa pencatatan keuangannya. Kemudian data pribadi
jangan dibagikan secara sembarangan, apalagi kepada orang baru dan orang yang belum dikenal. Kemudian ada pengecekan untuk beberapa jasa keuangan, Bapak Ibu bisa mengeceknya pada informasi yang sudah dibagikan. Dan tadi juga panitia sudah men-screenshot informasinya yang di slide-nya nanti akan kami bagikan di grup. Terima kasih kepada Ibu Normasita dari Otoritas Jasa Keuangan atas kehadirannya pada siang hari ini. Kegiatan ini sangat berharga bagi kami, Ibu, dan sangat menginspirasi kepada guru-guru dan orang tua di Kabupaten Pangkep. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Normasita pada siang hari ini bisa kita laksanakan di rumah masing-masing, di keluarga, dan pada diri sendiri. Dan nantinya Bapak Ibu bisa menjadikannya sebagai bahan pembelajaran ke murid-murid kita di kelas-kelas. Apa yang Bapak Ibu sudah praktikkan nantinya mengenai pengelolaan jasa keuangan ini juga bisa Bapak Ibu bagikan di Temu Pendidik Nusantara 12 dalam bentuk praktik baik yang mungkin akan menginspirasi guru-guru lain dalam pengelolaan keuangannya dengan lebih baik. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Normasita dan tim dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Oke, silahkan Bapak Ibu yang sempat untuk buka kamera, silahkan membuka kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, pasang senyum cantik, senyum sumringah, apalagi yang sudah dapat door prize, senyumnya harus berseri-seri. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Ibu Normasita. Sampai ketemu, ditunggu kehadirannya di Temu Pendidik Nusantara yang ke-12, Ibu. Siap, Ibu. Tanggal 12 Juli. Kemudian ya, oke, siap Ibu. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktunya di siang hari ini untuk hadir di Temu Pendidik Daerah yang ke-6. Insya Allah akan kami informasikan kembali Temu Pendidik Daerah seri 7 berikutnya, tentu dengan tema-tema yang menarik dan luar biasa yang akan sangat bermanfaat bagi pemberdayaan pendidikan di Kabupaten Pangkep. Dan tak lupa pula saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu yang punya praktik baik pembelajaran di kelas, di sekolah, atau di komunitas, ayo bagikan di Temu Pendidik Nusantara yang ke-12 tanggal 12 Juli nantinya dengan mengisi misi belajar yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Aulia. Selengkapnya terkait dengan misi belajar dan langkah-langkahnya nanti akan dibagikan di grup TPD. Jadi silakan Bapak Ibu jangan malu, jangan takut, karena berbagi praktik baik sebenarnya adalah berbagi inspirasi kepada Bapak Ibu yang lainnya yang punya masalah yang sama, bisa diterapkan nanti di kelas atau di sekolahnya masing-masing. Oke, sudah waktunya kita undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Sedikit Ibu, Ya, moderator. Oke, Mohon nomor WA-nya Ibu Wati Hasma. Nomor WA-nya Ibu Wati Hasma untuk dikontak. Bisa diberikan mungkin Ibu Wati? 081 Oke, bisa disebutkan Bu Wati. 081 Ibu 240. Nanti banyak yang telepon ke Ibu. Chat saja panitia. 081 240 betul. 041 890. Saya ulang ya, Ibu.
Ya, saya ulang dulu ya Ibu. 081 240 041 890. Sudah betul Ibu? Iya, iya. Iya. Ah, ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Wati. Iya, Oke, sudah betul. terima kasih Bupati, Pak Suparman, Iya. Pak Jayadi yang sudah bertanya dan memberikan pemantik pada siang hari ini, dan selamat atas door prize-nya. Oke. Tidak disangka-sangka bertanya ternyata bisa dapat tambahan uang jajan. Yang penting jangan boncos ya Bapak Ibu. Oke. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya semua. Terima kasih kepada Ibu Normasita yang membersamai kita sampai siang hari ini. Semoga Ibu Normasita sehat selalu dan sampai ketemu di Kabupaten Pangkep. Saya akhiri untuk kegiatan Temu Pendidik Daerah seri 6 hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi daftar hadir akan kami tutup 1 jam setelah sesi ini berakhir. Jadi silahkan diisi dengan sebaik-baiknya, tidak usah buru-buru. Lama berapa menit? Iya, berapa menit berubah ini? Makanya harus cepat disebut purni begitu kita menit sekarang itu. Di mana kita ngabsen? Kenapa pas Izin Ibu, saya izin live Ibu. Iya Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu Norma. Iya, sampai ketemu nanti Ibu Bapak. Insya Allah Ibu sehat-sehat selalu.